Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam mengambil absen, mari kita bersihkan dulu di sekitar bangku kita. Silakan bersihkan. Baiklah, kita akan ambil absen yang sama Nitro, Dir, Rizky, Dir. Baiklah semuanya kita hadir. Bapak ingin bertanya sebelum mulai pembelajaran, apakah masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang pasar? Ingat Pak. Baiklah kalau itu apa itu pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli dan melakukan tawar menawar. Ya bagus. Jadi berarti anak-anak Pak masih belajar di rumah semalam. Sebelum itu Bapak ingin memberikan motivasi sedikit tentang pembelajaran kita, yaitu jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar pasti kita akan meraih hasil yang maksimal. Inilah untuk materi sekarang kita akan membahas tentang pajak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang pajak, itu yang perlu Bapak sampaikan yang pertama itu adalah kompetisi dasar. Jadi kompetisi dasarnya menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan indikatornya mendeskripsikan pengertian pajak, mendeskripsikan fungsi pajak, dan mengidentifikasi manfaat pajak, dan mengidentifikasi syarat-syarat pemungutan pajak. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan pajak. Yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pajak. Dan yang ketiga, peserta didik mengetahui manfaat pajak. Yang keempat, peserta didik bisa mengetahui syarat-syarat pemungutan pajak. Baiklah, sebelum Bapak mulai materi, apakah di sini ada tahu apakah itu yang pajak? Nah, silakan, Rina. Pajak adalah uang yang diberikan ke negara, Pak. Ayo tindak. Apakah ada yang lain? Ada, Pak. Silakan, Maria. Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk kepentingan negara, dan biasanya imbalan itu bisa diterima secara langsung maupun tidak langsung. Sekian. Ya, benar. Itu adalah pengertian dari pajak secara umum. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Ya, manfaat dari pajak itu adalah manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Jadi apakah semuanya tahu apakah itu pajak? Tahu, Pak. Dan selain itu pajak menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan pribadi atau badan yang berfungsi memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu adalah undang pajak menurut undang-undang. Dan yang selanjutnya itu menurut Leroy Belliveau, pajak adalah
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintahan. Nah, jadi pajak itu bisa digunakan untuk menutupi belanja pemerintahan atau belanja negara. Dan yang ketiga itu pajak menurut PJA Adriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak dapat presentasi kembali langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Itu adalah pengertian pajak secara umum dan menurut undang-undang dan para ahli. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pajak. Di sini apakah ada yang tahu apa itu fungsi pajak? Tidak, Kak. Baiklah, kalau tidak tahu, apa akan menjelaskan. Yang pertama itu fungsi pajak adalah fungsi anggaran. Fungsi pajak sebagai anggaran itu adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutinitas negara, melaksanakan pembangunan. Jadi pajak sebagai fungsi anggaran itu adalah pajak digunakan untuk membantu pengeluaran dan perjalanan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara. Misalnya membuat jalan di pedesaan, itu fungsi dari itu, dananya diambil dari fungsi anggaran atau dari dana pajak. Dan yang kedua itu fungsi mengatur. Nah, pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara seperti pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Nah, jadi pajak ini juga berfungsi sebagai mengatur. Misalnya jika inflasi terlalu tinggi, maka kita bisa menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, maka uang yang beredar itu bisa ditahan. Dan yang ketiga itu fungsi stabilitas. Dan pajak sebagai fungsi stabilitas ini adalah dengan adanya pajak, pemerintah dapat menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Jadi pajak ini bisa juga berfungsi sebagai penstabil perekonomian di negara kita. Dan yang selanjutnya itu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah fungsi alokasi. Pajak sebagai fungsi daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa untuk publik. Misalnya dalam pembuatan jembatan, keamanan, dan kejaksaan dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah fungsi dari pajak, ada 5. Alhamdulillah, manfaat pajak itu ada 4. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Jadi misalnya pajak itu digunakan untuk membiayai misalkan BUMN dan segala macamnya. Dan yang kedua itu tentang membiayai pengeluaran dan produktif. Nah, jadi
pajak itu bisa digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembuatan jalan, jembatan, dan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sebagainya. Dan yang ketiga itu membiayai pengeluaran yang bersifat menambah kesejahteraan masyarakat. Maksudnya di sini pajak itu bisa digunakan sebagai dana. Dana ini yang diminta oleh masyarakat dalam bentuk proposal, misalkan proposal pertanian. Jadi masyarakat bisa mengajukan proposal dan pemerintahan mengeluarkan dana, dan dana itu diambil dari pajak. Dan yang keempat itu membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif. Nah, jadi di sini membiayai pengeluaran yang bersifat tidak reproduktif. Jadi di sini seperti misalnya biaya perang dan lain sebagainya. Manfaat pajak menurut undang-undang terbaru, yang pertama itu sebagai penerimaan negara, dan yang kedua itu sebagai pemerataan pendapatan, dan yang ketiga sebagai alat pendorong perekonomian. Baiklah, sejauh yang Bapak terangkan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ada Pak. Silakan yang ada. Yang paling terakhir kurang jelas Pak tulisannya Pak. Yang terakhir ini adalah sebagai alat pendorong perekonomian negara. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah syarat keadilan. Maksudnya di sini pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan dan kemampuan dari masyarakatnya. Dan itu adalah syarat yang pertama atau syarat keadilan. Dan yang kedua itu syarat yudiris. Pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun bagi warganya. Jadi pajak itu terdapat jalur hukumnya. Jadi jika ada yang tidak mau membayar pajak, maka itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dan yang ketiga itu syarat ekonomi, di mana pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Jadi ketika kita mengumpulkan pajak itu sebaiknya sesegera mungkin agar perekonomian kita tidak terganggu. Misalnya pajak itu membayarnya kan tidak terlalu sulit, tidak membutuhkan waktu yang lama, misalkan sehari atau 2 hari. Pajak itu bisa sekarang lurus dengan melakukan pembayaran sendiri dan membayarkan kepada kantor pos. Dan yang selanjutnya syarat finansial, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh besar dari hasil pemungutan pajak. Jadi biaya pemungutan pajak itu misalkan kita bayar pajak, misalkan pajak bumi kita 10.000. Jadi biaya untuk pemungutan itu tidak boleh lebih dari 10.000 atau di bawahnya. Dan selanjutnya itu syarat kesederhanaan. Jadi pemungutan pajak harus sesederhana mungkin. Maksudnya agar dapat dipahami wajib pajak sehingga wajib pajak atau masyarakat mudah untuk menghitung sendiri dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Jadi syarat yang terakhir itu kesederhanaan. Jadi pajak itu dijelaskan sesederhana mungkin dan agar masyarakat dan wajib pajak mudah memahaminya.
Oh, baiklah. Apakah dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin bertanya? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Kalau gitu, Bapak yang bertanya. Coba sebutkan manfaat pajak yang pertama. Saya, Pak, membiayai pengeluaran negara, Pak. Oh, gitu, Pak, ya. Iya, Pak. Ya, jadi itulah materi kita hari ini. Untuk tugas yang di rumah itu kita lakukan secara berkelompok tentang perbedaan pajak bumi dan pajak bangunan. Itu dikerjakan berkelompok dan kelompoknya silahkan dibagi sendiri-sendiri. Baik, Mungkin Pak. sekian materi hari ini. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.